Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut ngaji untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama, untuk kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, Nabi Adam ketika diturunkan ke muka bumi ini punya musuh, syaitan, yang akan selalu berusaha untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa taala demikian marah kepada iblis ketika itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak mau, membandel dan membangkang. Dia menyombongkan dirinya, mengatakan kepada Allah, "Asjudu liman khalaqta tina?" Ya Allah, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Gak mau, katanya. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam itu. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Allah marah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir yang namanya iblis itu dari surga. Kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga ini. Kamu orang yang terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya untuk kamu laknat sampai di hari kiamat nanti. Iblis mengatakan, qal rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong tangguhkan umurku sampai hari mereka dibangkitkan nanti. Qal, kata Allah, fa innaka minal munzarin. Ya, kamu termasuk orang yang akan ditangguhkan umurmu, dipanjangkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai di hari waktu yang sudah ditentukan. Qal, kata iblis, rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, karena kau yang sudah mengatakan aku sesat, pasti aku akan hiasi bagi mereka di muka bumi. Yang jelek itu akan jadi baik di mata manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari anak keturunan Adam yang demikian ikhlas, tunduk dan patuh kepadamu. Qal, kata Allah, hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalan bagiku adalah jalan yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku itu kamu sama sekali tidak akan punya kekuasaan untuk mengatasinya. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang sesat. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Potongan ayat yang saya bacakan tadi ini tercantum di dalam surat Al-Hijr. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itulah keberadaan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul,
akan selalu mendapatkan tantangan dan perlawanan dari yang namanya iblis. Berikut kita sebut dengan sebutan syaitan. Kita pasti akan disesatkan oleh syaitan, dan itu merupakan tekad daripada syaitan untuk menyesatkan manusia, membawa anak keturunan Adam sebanyak-banyaknya ke arah neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kita tidak pernah bertemu dengan syaitan. Kapan kita bertemu dengan syaitan? Enggak. Tapi betapa godaan syaitan itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saya simpulkan, syaitan itu akan selalu berseberangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kepada kita, syaitan akan menghalang-halangi kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, kita malah dihasut oleh syaitan, didorong-dorongnya untuk melakukan apa yang dilarang itu. Itulah kerja syaitan. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Idza dzakara Allah khanas wa idza ghafala waswas." Syaitan itu bertengger di hati manusia. Kalau manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mundur, gak berani. Tapi kalau manusia lalai, dia masuk, menggoda, mengganggu. Perhatikanlah itu. Contoh, ketika azan subuh berkumandang, malaikat mengatakan, bangun, sudah subuh, saatnya kamu bersujud kepada Allah. Tapi kata syaitan yang ada pada diri kita, tidurlah dahulu kamu, dingin, masih ngantuk, capek, nanti juga bisa. Lah kan? Bangunkah dia? Yang kuat ini bangun, kamar mandi, wudhu, ke masjid, datang berjamaah. Yang enggak, yang lemah iman, kalah, tidur terus. Berapa banyak saudara kita yang tidur dan subuh, azan subuh nggak digubris sama sekali. Padahal azan subuh ditambahkan dengan himbauan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur, tapi nggak ngefek. Lah ya itu dia. Tergantung kuat atau tidak kuatnya iman seseorang. Tergantung kepada kesadaran seseorang itu di dalam beragama. Ada yang kuat, ada yang mampu mengatasi godaan syaitan itu, dan ada yang nggak mampu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah. Syaitan itu akan selalu ganggu dan goda kita, dan dia akan selalu menghalang-halangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa diajaknya bersama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka. Sadarkah kita bahwasanya ada syaitan yang menjadi musuh kita sebagai kita orang yang beriman kepada Allah? Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan kepada kita tingkat ataupun tahapan syaitan dalam menyesatkan manusia. Target utamanya adalah membuat manusia membangkang kepada Allah, kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya targetnya itu adalah manusia kafir, manusia musyrik, manusia tidak akan menyembah Allah, tidak akan patuh, tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi target utama dari syaitan terhadap kita. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ada yang berhasil ia disesatkan. Iya. Diperintahkan oleh agama, enggak melakukan, dilarang oleh agama, terus saja melakukan yang dilarang itu. Lah buktinya kan kita lihat di dalam kehidupan kita.
Iya, adanya saudara-saudara kita yang mengaku beriman tapi tidak menampakkan iman itu. Gak sholat, gak puasa, malah dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia dikatakan muslim yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia orang yang bersyahadat. Tapi kita juga melihat adanya orang yang sampai murtad dalam kurung meninggalkan Islam. Dia tinggalkan Islam, padahal keluarganya orang Islam. Dia tukar agamanya. Nah, kan terjadi itu di dalam kehidupan kita. Ini target awal daripada yang namanya setan itu. Yang berhasil, disesatkan. Yang nggak berhasil. Nah, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika yang namanya iblis itu tidak berhasil mengganggu, menggoda, menyesatkan manusia menjadi kafir, targetnya berikut adalah menyibukkan orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman itu dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya bid'ah. Yang gak diajarkan oleh agama, yang gak ada dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah itu yang dilakukan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, maka dibuat-buatlah ibadah. Iya, dibuat-buatlah salat, dibuat-buatlah puasa. Padahal salat seperti itu nggak pernah ada dari Nabi SAW. Puasa seperti itu nggak ada dari Nabi SAW. Dengan seseorang ia melakukan hal-hal yang sifatnya bid'ah, itu berarti dia mengabaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertinggallah yang namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal agama ini sudah sempurna dan sudah sejelas-jelasnya. Orang-orang yang berbuat bid'ah itu berarti dia akan meninggalkan yang disunnahkan. Kenapa kamu dengan sholat seperti itu? Ya, seperti sholat ar-raghaib, dengan bacaan-bacaan surat tertentu, dengan iming-iming pahala tertentu. Pada zaman sebenarnya nggak ada Nabi contohkan seperti itu. Ya, demikian juga puasa-puasa yang ternyata dalilnya itu hadis ya sangat lemah ataupun palsu, seperti ya puasa Rajab umpamanya. Lah yang konkret-konkret kan ada. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Setelah sholat wajib 5 waktu, kan ada sholat sunnah yang konkret, jelas, dasar hukumnya. Mulai dari qabliyah ba'diyah, sampai kepada duha, sampai kepada tahajud, dan lain-lain yang jelas dalilnya. Puasa juga demikian. Setelah puasa Ramadan, ini ada puasa sunnah berikutnya. Senin Kamis dalam putaran pekan, Ayyamul Bid dalam putaran bulan, 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriah yang ada. Ada puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Ashura, puasa Arafah, puasa kebanyakan dari bulan Sya'ban. Bahkan kalau mampu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Lah kan udah jelas. Iya, para jamaah yang saya muliakan. Demikian juga umpamanya, zikir-zikir sudah jelas, doa-doa sudah jelas. Ini zikir, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Hafalkan dan amalkan. Contoh, wirid pagi dan wirid sore. Zikir pagi dan zikir sore. Kan jelas. Kenapa kamu dengan zikir-zikir yang Nabi nggak pernah contohkan dengan bacaan-bacaan seperti itu? Nah, para jamaah sebenarnya berbuat bid'ah berarti meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang terjebak kepada hal-hal yang sifatnya bid'ah itu. Dan kalau ada orang Islam dengan hal-hal yang sifatnya bid'ah, berarti dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan. Pada tingkat yang ketiga, iblis akan menyesatkan manusia dengan mengajak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan,
Apalagi yang melakukan dosa besar itu seorang yang dikenal alim umpamanya, ngerti agama. Ini merupakan senjata yang demikian sangat ampuh bagi setan untuk menyesatkan manusia. Ada tokoh, ada orang mengerti agama yang melakukan perbuatan dosa, itu merupakan senjata yang paling ampuh bagi setan untuk menyesatkan manusia yang ada. Yang namanya setan akan mengatakan, tengok itu orang ngerti agama loh. Iya, dia melakukan hal itu. Apalagi kamu yang ilmu agama kamu hanya sekian. Para jamaah saya melihatkan demikian sangat berbahaya apabila ada orang yang ngerti agama, orang yang faham hukum, tapi ternyata melanggar. Lah tapi ya itulah, ada, bukan nggak ada. Loh kok bisa? Ya bisa. Ya seperti itu. Ya, pada tingkat yang ketiga, dia akan menyesatkan manusia, mengajak untuk melakukan perbuatan dosa, dan kalau yang namanya perbuatan dosa itu dilakukan oleh seorang yang ngerti agama, maka ini sangat akan mempengaruhi orang awam. Ini tingkat yang ketiga. Tingkat yang keempat, yang namanya iblis ataupun setan itu akan ngajak untuk melakukan dosa-dosa kecil dan menganggap dosa kecil itu biasa-biasa saja. Terus dengan dosa kecil, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi terus, lah ini yang berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ibnu Majah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunub fa inna laha minallahi talibah. Kamu jauhi dosa-dosa kecil itu, Allah Subhanahu wa taala nanti akan nuntut itu. Dengan arti kata, kita perlu berhati-hati. Jangan terus dengan yang namanya dosa kecil. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, di dalam contoh yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Kalian jauhi yang namanya dosa kecil itu. Fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub kamathali qaumin nazalu bi batni wadin faja'a dzabi'ud wa dzabi'ud hatta hamalu ma andaju bihi khubzahum. Perumpamaan orang yang melakukan dosa kecil itu ibarat suatu kaum yang turun di suatu lembah. Masing-masing orang membawa satu ranting kayu kecil. Kemudian mereka kumpulkan, mereka bakar sehingga menimbulkan api yang demikian besar, dan kemudian mereka bisa memasak roti mereka atau membakar, memanggang apa saja yang mereka inginkan. Wa inna muhaqqiratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Dosa besar itu kalau selalu dilakukan itu bisa mencelakakan seseorang. Ranting-ranting kayu kecil dikumpulkan banyak, dibakar, itu akan menimbulkan gejolak api yang demikian besar, bisa membakar orang-orang. Jadi jangan anggap enteng ya dengan yang namanya dosa kecil. Dalam arti kata terus saja, nggak apa-apa. Nggak benar. Prinsip seperti itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ya, setan akan berusaha goda kita, membuat kita menganggap enteng dengan yang namanya dosa-dosa kecil. Padahal dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kamu tahu itu dosa kecil, jangan terus. Kendati pun kita katakan kita ya nggak bisa menghindari yang namanya dosa kecil itu. Ya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Kata Allah, orang beriman itu akan selalu menghindari dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, kecuali lamam. Lamam itu dosa kecil. Memang sulit bagi kita untuk menghindari dosa kecil, tapi bukan berarti kita terus dengan dosa kecil, itu yang dilarang. Ini
Pada tingkat yang keempat. Pada tingkat yang kelima, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, setan akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang sifatnya mubah, dalam kurung boleh secara hukum, tapi akan berakibat lepasnya kesempatan untuk berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala-pahala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang sifatnya mubah, boleh saja, silakan. Tapi kalau yang mubah itu akan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia perangkap setan itu. Ini perangkap setan itu, disibukkannya kita dengan hal-hal yang mubah, tapi berakibat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berolahraga di sore hari lewat asar. Ada orang yang berolahraga di sore hari, main bola, futsal, badminton, voli, pingpong, macam-macam. Terus sampai menjelang maghrib, akhirnya dia gak bisa sholat berjamaah ke masjid. Lepas. Iya, kesempatan berbuat baik, dapatkan pahala, sholat maghrib berjamaah. Nah, ada orang yang sudah punya prinsip, oke, saya ikut, tapi 1 jam sebelum maghrib buyar ya. Kesempatan untuk mendinginkan badan, mandi, setelah itu saya akan tetap berjamaah ke masjid. Ada orang yang seperti itu, tapi berapa banyak yang larut sehingga nggak jamaah ke masjid. Nah ini dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, iya, iblis itu berusaha. Didorongnya kita untuk melakukan hal-hal yang mubah, yang boleh, tapi ternyata berakibat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkat yang kelima. Pada tingkat yang keenam, para jamaah yang saya muliakan, yang namanya iblis itu menyibukkan kita dengan amal-amal yang bukan prioritas. Iya, yang tidak prioritas, itulah yang kita didorong oleh setan ke arah itu. Padahal kita tahu ada yang dalam skala prioritas, dalam kurung harus diutamakan. Ini yang harus diutamakan. Ternyata dia disibukkan oleh iblis itu dengan hal yang bukan prioritas. Bukan itu yang harus diutamakan. Contoh, sholat duha gak tinggal. Sholat wajib dilalaikan. Kan? Duha gak tinggal. Iya, duha gak tinggal. Tapi nggak ada dia berjamaah ke masjid. Padahal laki-laki dituntut untuk berjamaah ke masjid. Lah kan ini salah. Hukum di dalam agama kita, utamakan yang wajib, baru yang sunnah. Kan gitu dia. Oh, yang namanya ya berinfak, bersadaqah, dia tetap infak sadaqah, tapi zakat nggak dikeluarkan. Padahal dia orang wajib zakat. Nah itu kan gak benar. Kita tahu bahwasanya di dalam agama kita ada yang wajib dan ada yang sunnah. Utamakan lebih dahulu yang wajib itu baru dengan yang sunnah. Jangan sunnah diutamakan, yang wajib dilalaikan. Salah seperti itu. Tapi itulah dia. Ada orang yang seperti yang saya katakan tadi, duha gak tinggal, tapi sholat ya, wajib berjamaah, enggak. Sedekah, infak tetap jalan, dia wajib zakat, enggak berzakat. Salah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kita harus mendudukkan hukum yang ada sebagaimana yang sudah ditetapkan
lakukan. Memang Allah Subhanahu wa taala suka sekali pertama kita dengan yang wajib-wajib sesempurnanya kita lakukan, kemudian baru dengan yang sunnah-sunnah. Kita ketahui itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah yang ada. Utamakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Berusaha sesempurnanya dengan yang wajib-wajib, baru dengan yang sunnah-sunnah. Allah suka kita seperti itu. Jangan terbalik, yang sunnah didahulukan, yang wajib malah diabaikan. Tapi itulah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, betapa tahapan ataupun tingkatan dari setan itu menyesatkan manusia. Apakah kita sebagai seorang yang beriman jeli di dalam menilai permasalahan? Karena kita yang mengerti, faham bagaimana kita harus dengan agama ini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kalau kita semakin mengerti dengan agama ini, kita tahu ya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah yang ada yang wajib, ada yang sunnah, kita pasti akan mendahulukan yang wajib, kemudian baru yang sunnah-sunnah. Dari larangan yang ada yang haram, berikut ada yang makruh, kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang makruh, bahkan yang mubah sekalipun, yang boleh sekalipun secara hukum. Kalau itu akan membuat saya lalai, jauh dari Allah, saya tidak mau. Saya tidak akan lakukan itu. Nah ini di dalam ungkapan Al-Quran yang disebut orang itu yang sadar seperti itu dengan orang yang sabiqun bil khairat. Berlomba di dalam melakukan berbagai kebaikan. Untuk itulah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kita sadarkan diri kita ketika kita menjadi orang beriman seperti sekarang ini, setan akan selalu menghalang-halangi kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalian jangan ngikuti langkah-langkah setan itu. Setan itu bagi kalian merupakan musuh yang nyata. Kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya katakan jangan kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh agama. Jangan kontradiksi. Seharusnya kita sejalan, searah dengan apa yang dikatakan oleh agama. Enggak ada hidup saya yang bertentangan dengan agama. Secara prinsip akidah, saya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal yang berbau syirik di dalam kehidupan saya. Secara akidah, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kita beribadah. Salat Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Dan bagaimana informasi Nabi salat dengan bacaan dan dengan gerakannya kita jumpai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji, umrah. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik kamu. Jelas bagaimana Nabi melakukan ibadah haji dan umrah. Demikian juga di dalam sisi kepribadian. Jelas ini benar, pakai ini gak benar, jangan. Kita tahu dari sifat-sifat yang baik yang harus kita hiaskan pada diri kita. Ada tawadhu, selalu merendah. Padahal dia orang hebat, nggak ada sombong. Selalu berbaik sangka, jauh dari buruk sangka. Bersikap memaafkan, lapang, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Ikut gembira ketika teman berhasil sukses, tidak pernah ada dengki dan iri. Kita harus berusaha menyelaraskan hidup kita dengan tuntunan agama, dan itu bisa kita ketahui, oh seperti ini yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, seperti ini yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadis-hadisnya, seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupannya.
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang semuanya, perlu kita berhati-hati karena jebakan setan itu demikian sangat banyak untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang semuanya, inilah beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan agama yang kita kaji. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut, mari barangkali ada pertanyaan ataupun masalah yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Tafadhal, silakan pertanyaan atau masalah. Baik seputar yang kita kaji atau masalah agama lainnya. Monggo, silakan Pak. Ya. Ya. Karena dia bercerita mungkin karena dia setelah wudhu sholat sunnah wudhu, jadi waktu ke masjid dia selalu pada suci. Nah itu termasuk hadis atau dalil kuat. Oke. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, hadis terkait dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi bilang kepada Bilal, Bilal, saya kok mendengar keletak-keletuk sandal kamu di surga. Ada apa gerangan yang selalu kamu lakukan? Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, saya ini setiap kali batal wudhu, saya wudhu dan sholat. Oh, kira-kira gitu. Ya kan? Nah ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, idealnya sholat sunnah wudhu, idealnya seperti Bilal. Batal wudhu dan sholat. Ini ideal ya. Ideal sholat sunnah wudhu. Batal wudhu kembali, kemudian sholat. Untuk orang yang seperti Bilal, tidak ada waktu terlarang untuk sholat. Sementara gambaran umum ada waktu terlarang untuk sholat. Habis sholat subuh langsung gak boleh sholat. Habis sholat asar langsung gak boleh sholat. Gak ada sholat. Pas terbit matahari, nih pas ini bunyi ini gak boleh sholat. Lewatkan dulu. Tengah matahari tidak boleh sholat. Terbenam matahari tidak boleh sholat. Tapi kalau ada orang yang seperti Bilal, boleh sholat kapan saja. Apa yang dikatakan oleh Bilal kepada Nabi ternyata dibenarkan, diiyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakupan hadis Nabi adalah kaul Nabi, ucapan Nabi. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Nabi dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kaul Nabi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Contoh, Nabi makan dan minum pakai tangan kanan. Ini fi'il Nabi. Yang ketiga, takrir Nabi. Penetapan, pembolehan dari Nabi SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh Bilal ternyata dibenarkan oleh Nabi. Dibolehkan oleh Nabi. Sehingga itu adalah bagian dari sunnah. Nabi itu kalau nggak boleh ya dilarang langsung oleh Nabi. Tapi ketika Nabi melihat, oh iya monggo silakan. Itu bukan bid'ah. Kendati pun inisiatif pertama itu dari Bilal. Dan ternyata Nabi membolehkan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, contoh lain dari takrir Nabi. Takrir Nabi. Habis sholat subuh, ada seorang sahabat yang langsung sholat. Allahu Akbar. Setelah sahabat itu selesai dari sholatnya, Nabi tanya, kamu tadi sholat apa?
Kata sahabat itu, ya Rasulullah, tadi saya terlambat ya Rasulullah. Ketika saya datang ke masjid, Rasul sudah di dalam sholat. Dan yang saya lakukan tadi habis sholat subuh, sholat sunat fajar yang tadi saya nggak sempat melakukannya. Oh, boleh bagi orang yang terlambat, iya, datang ke masjid, jamaah subuh sudah berdiri, sholat sudah dilaksanakan. Dia merasa rugi. Tadi tidak melakukan sholat sunat fajar karena tadi dia ada halangan sehingga terlambat. Habis sholat subuh dia langsung berdiri. Sholat sunat fajar 2 rakaat. Boleh. Itu dia. Itu termasuk juga takrir Nabi. Takrir Nabi itu adalah bagian dari sunnah. Dalam kurung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan. Bukan bid'ah itu. Kendatipun ya inisiatif pertama seperti tadi dari Bilal bin Rabah, tapi oleh Nabi dibenarkan. Demikian juga seseorang yang merasa rugi nggak melakukan sholat sunat fajar, dia sholat sunat fajar setelah selesai dari sholat subuh. Bukan bid'ah. Demikian tentang pertanyaan yang dikemukakan. Lanjut. Pertanyaan berikut. Masih ada waktu. Moga Pak. Ya. Berdahulu Ah. kita 5 sampai 8 menit. Ya. Itu bagaimana saya menjalankan kesaudara kita. Oke. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, hal tersebut berkaitan dengan ijtihad. Setelah dikaji, dipelajari, ya diteliti oleh orang-orang ahli terkait dengan itu, ternyata selama ini sholat subuh kita kecepatan. Akhirnya Muhammadiyah dalam hal ini, ya, secara formal mengatakan diundur 8 menit. Karena kecepatan itu setelah dikaji, dipelajari. Nah sekarang bagaimana permasalahan ini di dalam kehidupan kita? Kembali kepada keyakinan kamu masing-masing. Itu aja. Karena al-ijtihad la yaghlibuhul ijtihad. Ijtihad tidak bisa dikalahkan oleh ijtihad. Kamu keyakinan kamu seperti itu, terserah kamu, silakan. Saya keyakinan saya seperti ini. Dan jangan saya disalahkan. Ya seperti itu. Ya, sehingga udah azan di masjid sebelah sana. Di masjid sini tunggu dulu 8 menit umpamanya, baru azan. Kamu mau yang mana? Terserah kamu. Kamu yakinnya mana? Makanya mengerti akan duduk masalah pada poin ini. Beragama. Ada yang taklid. Pokoknya apa kata kiai saya, ustadz saya manut, pasrah bongkok. Itu namanya taklid. Yang kedua kecenderungan namanya ittiba. Saya seperti itu, saya mengamalkan, saya berkeyakinan seperti itu karena saya tahu dalilnya. Saya pernah baca, saya pernah dengar, saya pernah dapatkan penjelasan. Nah, kita beragama, ada orang awam yang hanya pasrah bongkok kepada kiainya. Ada, memang dia orang awam, pokoknya apa kata kiai saya, ya saya manut. Orang awam. Tapi ada orang yang terpelajar, yang bisa membaca, bisa mempertanyakan, bisa mengkritisi. Ketika dia mempertanyakan, dapat penjelasan. Oh, begitu. Keawaman tidak bisa dihilangkan. Dikurangi bisa. Tetap saja ada orang awam. Tapi orang-orang yang terpelajar, yang dia bisa membaca, dia bisa mempertanyakan, dia bisa memperbandingkan, inilah yang diinginkan oleh agama. Beragamalah dengan ilmu, dengan dasar. Saya tahu, ini ayatnya. Ini hadis Nabi yang mengatakan hal tersebut. Ya, saya pernah dengar, saya pernah baca. Kita disuruh mengerti dasar hukumnya. Ya tapi keberadaan orang awam nggak bisa dibantah, tetap saja ada orang awam. Nah cuma saya katakan keawaman bisa dikurangi,
Ya, sementara keawaman tidak bisa dihilangkan total 100%. Karena di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kita katakan pokoknya dia itu patuh saja kepada kiainya. Seperti itu. Nah, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kalau kita mau beragama dengan benar, saya selalu katakan, ulamanya harus buka-bukaan, terus terang, sampaikan apa adanya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Masyarakat, kaum muslimin yang ada, harus kritis, pertanyakan. Gak apa-apa kamu bertanya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Gak ada istilah kualat. Nah ini kan orang awam itu selalu, kualat kamu banyak tanya. Lah nggak bener gitu, itu kan membungkam dia yang mempertanyakan. Jadi mari kita beragama buka-bukaan, terus terang. Dan kalau kita mau terus terang, buka-bukaan, orang alimnya buka-bukaan, ini ayatnya, ini hadis Nabi, itu kan pedoman kita. Kalau kita mau seperti itu, maka akan terlihat, loh ternyata yang ini nggak benar ini. Yang benar yang ini. Lah kan itu dia. Kita akan dapatkan itu. Jadi makanya kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, kalau memang ingin kesempurnaan di dalam beragama, terkait dengan kaum muslimin, masyarakat yang ada, bertanya. Gak apa-apa bertanya. Untuk mencari kebenaran. Ya, seperti itu. Jadi dengan itu ngerti. Dan tidak akan mempersalahkan. Oh ya sudah, kalau kamu keyakinan seperti itu, nggak apa-apa, memang ada juga dasarnya kok. Tapi kalau sekiranya yang kamu lakukan itu bertentangan, ini kan hadis Nabi yang mengatakan, saya ambil contoh, saya selalu ambil contoh umpamanya, terkait dengan masalah penguburan jenazah. Ya kan? Itu ada kuburan-kuburan yang dibuat rumah-rumahannya. Di Kijing, mulai dari di Kijing sampai dibuat rumahnya. Ya kan? Ada atapnya gitu kan? Bener itu. Bahkan ada dibuatkan masjid untuk orang iktikaf di sana. Benar itu. Lah kan nggak benar. Ayo lihat. Ayo lihat ini. Ini dalilnya. Benarkah itu? Ya nggak benar ya. Kalau nggak benar ya jangan. Tapi kalau disuruh hancurkan itu, wah kan rame nanti. Orang banyak berkunjung ke arah kuburan wali itu. Kemudian mereka duduk manis beriktikaf, mengkhatamkan Al-Quran di situ, ingin mendapatkan barakah dengan beribadah di situ. Lah kan? Benarkah itu? Kalau kita ukur dengan agama, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, kesimpulannya tidak benar. Tapi itu ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi ya seperti itulah, saya selalu mengatakan, kita beragama bisa benar, kalau kita ya kritis, masyarakat kritis, dan kaum ulamanya buka-bukaan terus terang, ini ayatnya, ini hadis Nabi. Sejalankah kita atau bertentangankah kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi? Ya kan kembali. Ya kembali. Ya, apakah seseorang itu mau diajak benar-benar beragama? Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, itu dulu ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya bisa terus ngaji. Saya melihat ini kan masjid ini, saya dari sejak awal dengan Al-Amin ini kan terus ngaji. Masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak. Bahkan saya sangat senang ada regenerasi di sini. Dari generasi tua, Mas Win, ya kan, sampai kepada generasi berikutnya. Lah ini sudah mulai ada regenerasi dari anak remaja kita. Lah ya Alhamdulillah lah. Ya teruslah Al-Amin dengan regenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang tua-tua meninggal dunia, ada penggantinya. Kan gitu, jangan nggak ada. Makanya perlu ibu dan bapak yang punya anak-anak, yuk arahkan ke masjid untuk bisa nanti menjadi cikal bakal yang melanjutkan kita dengan masjid yang ada ini. Sudah berpayah-payah dahulu orang tua yang ada. Saya tahu dengan Pak Amir Kamarudin, wallahyarhamuh, pakai sepeda pancal kemana-mana cari dana. Allahu Akbar kan gitu. Sampai ini jadi ini. Nah kan, Masya Allah sekali. Jadi kan seperti itu nyatanya. Dan ini sudah ada media kita untuk ngaji bersama.
ya beribadah bersama, mari terus dan terus tanpa akhir dari memperjuangkan agama Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.